Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan masih tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini ibu akan melanjutkan pembelajarannya di tema 3 setelah anak-anak kemarin dalam seminggu menyelesaikan PTS-nya dengan hasil yang maksimal ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajarannya di tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Materi pertama, Ibu akan memberikan tentang mengidentifikasi kalimat efektif dan tidak efektif pada teks eksplanasi. Nah, pada di buku tema 3 kalian di halaman 61 ada teks tentang si kotak ajaib. Nah, dalam teks itu ada kalimat yang bercetak miring ya. Nah, kalimat yang bercetak miring itu adalah merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Nah, contohnya di sini ada penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa itu adalah contoh kalimat tidak efektif. Lalu ada lagi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, itu juga contoh kalimat tidak efektif. Nah, materi selanjutnya tentang apa sih itu kalimat efektif? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam penulisan kalimat efektif, kamu juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Nah, selanjutnya tentang materi mengidentifikasi rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Nah, ini berarti beda dengan rangkaian listrik seri ya, anak-anak. Nah, pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Contohnya, instalasi listrik di rumah atau gedung perkantoran. Nah, ini perhatikan anak-anak gambar dari rangkaian paralel sederhana. Perhatikan baik-baik ya. Pada rangkaian tersebut, lampu L1 dan L2 dipasang secara paralel atau membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Ya, perhatikan baik-baik gambarnya dari rangkaian paralel sederhana. Selanjutnya materi tentang perubahan sosial budaya dalam bidang iptek dan pendidikan. Apa sih yang terjadi dalam perubahan sosial budaya? Nah, dahulu masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Seiring kemajuan iptek, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia, pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Nah, contohnya sekarang, anak-anak bisa belajar dari rumah dengan metode secara online ya, dengan media seperti media ini, video pembelajaran YouTube, lalu bisa membaca buku-buku elektronik ya. Jadi perubahannya sangat besar dan sangat bermanfaat juga bagi anak-anak, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Nah, materi selanjutnya tentang kewajiban. Pada subtema 1 di tema 3 anak-anak sudah belajar tentang hak. Semoga anak-anak masih ingat apa itu hak. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ingat, dengan penuh rasa tanggung jawab.
Kalau hak adalah sesuatu yang kita peroleh, nah kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, namun dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Nah, misalnya kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Nah, apa saja nih contohnya kewajiban anak di rumah, sekolah, maupun masyarakat? Nah, ini adalah kewajiban anak di rumah. Yang pertama, menghormati kedua orang tua. Yang pasti anak-anak harus menghormati ayah bunda kalian ya di rumah. Menyayangi semua anggota keluarga, mematuhi peraturan keluarga, menghemat penggunaan listrik dan air di rumah, juga menjaga kebersihan rumah serta mendengarkan nasihat orang tua. Apalagi pada masa pandemi ini anak-anak belajar dari rumah dengan full bimbingan dari orang tua. Untuk itu anak-anak harus selalu menyayangi dan mendengarkan nasihat dari orang tua. Lalu kewajiban anak di sekolah yaitu mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, menghormati guru dan semua staf sekolah yang bertugas, mengerjakan tugas dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Nah, ini harus dicatat baik-baik ya anak-anak. Ini merupakan kewajiban kalian di sekolah yaitu mengerjakan tugas dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Lalu mematuhi tata tertib sekolah, turut serta menjaga kebersihan, keamanan, juga kenyamanan lingkungan sekolah, dan tidak membeda-bedakan teman. Lalu kewajiban anak di lingkungan masyarakat, yaitu menghormati semua orang tidak peduli ras, etnis, kondisi fisik, bangsa, bahasa, dan juga status sosial. Turut serta dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti, dan juga perayaan kemerdekaan, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Materi terakhir tentang nama-nama interval nada. Semoga anak-anak bisa membaca nada dari not angka. 1 itu do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu la, 7 itu si, dan seperti huruf i itu do tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, interval nada dari do ke re itu 1, mi ke re itu 1, mi ke fa itu setengah, fa ke sol itu 1, sol ke la 1, la ke si 1, dan si ke do itu setengah. Itu saja materi pembelajaran hari ini yang Ibu sampaikan. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami dan mengertinya dengan baik. Seperti biasa, di akhir video Ibu akan memberikan tugas tema 3, halaman 64 yaitu melengkapi diagram, halaman 66 menggambar rangkaian paralel sederhana, tadi Ibu sudah contohkan, dan halaman 72 menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 6. Jangan lupa tugas yang sudah selesai difoto, kirimkan fotonya ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.